Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya Catur Sasongko hadir mempresentasikan kali ini terkait dengan soal dan pembahasan yang ada di bab 18 di buku Pengantar Keuangan Perusahaan Fundamental Corporate Finance yang dikarang oleh Ross dan kawan-kawan. Kali ini saya akan bahas salah satu topik yang ada di bab 18 dalam topik manajemen dan perencanaan keuangan jangka pendek. Jangan lupa untuk mengunjungi www.elearning.perbincanganlimba.com, dapatkan materi-materi bernilai tambah berupa video pembelajaran, soal dan pembahasan lengkap, serta persiapan menghadapi ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Berikut ini adalah soalnya. PT ABC sedang mempertimbangkan untuk meminjam uang dari Bank Maunya Untung. Berikut ini adalah ketentuan pinjaman yang ada di Bank Maunya Untung. Jumlah pinjaman maksimal yang diberikan adalah 1 miliar. Tingkat suku bunga pinjaman adalah 0,75% per bulan. Kemudian 2% dari jumlah yang dipinjam harus ditempatkan dalam sebuah rekening di Bank Maunya Untung tanpa memperoleh bunga. Nah, ini yang kita tahu dianggap namanya adalah compensating balance. Jadi dari yang dipinjam itu 2%-nya harus disimpan dalam rekening yang ada di Bank Maunya Untung, dan rekening ini tidak akan mendapatkan bunga. Nah, apakah ini juga mempengaruhi terhadap suku bunga pinjaman? Kemudian, berapakah tingkat suku bunga tahunan yang efektif ya dari pinjaman ini, atau effective annual rate-nya ya, EAR. Oke. Ini berapa? Anggap misalnya PT ABC membutuhkan dana sebesar 500 juta dan akan mengembalikan dana tersebut 4 bulan kemudian. Berapakah bunga yang akan dibayarkan oleh PT ABC atas pinjaman sebesar 500 juta ke Bank Maunya Untung terus? Oke, jadi ada 2 pertanyaan ya. Oke. Sekarang kita masuk ke pembahasan. Yang pertama ke tingkat suku bunga tahunan efektif. Berapa sebetulnya tingkat suku bunga tahunan efektifnya nih dari PT pinjaman dari Bank Maunya Untung terus? Jadi jumlah maksimal pinjaman adalah 1 miliar. 1 miliar. Tapi kalau PT ABC ingin meminjam 1 miliar, PT ABC tidak dapat menarik 1 miliar seluruhnya. Karena tadi ada compensating balance sebesar 2%. Yang bisa diperoleh itu hanya 980 juta. Jadi kalau ingin minjam sebanyak 1 miliar, 980 juta dapat ditarik oleh PT ABC, sisanya 20 juta. 20 juta. Ini harus ditempatkan dalam sebuah rekening di di Bank Maunya Untung tanpa memperoleh bunga. Nah, ya. Jadi ada compensating balance sebesar 2%. Nah, berapa bunga yang harus dibayarkan atas pinjaman 1 miliar? Kalau pinjamnya 1 bulan misalnya. Bunganya berarti adalah ketentuan yang ada di Bank Maunya Untung adalah 0,75% dikali jumlah yang dipinjam 1 miliar. Jadi bunganya dibayarkan atas 1 miliar nih. Meskipun uang yang didapat yang bisa ditarik cuma 980 juta yang bisa digunakan oleh PT ABC. Nah, bunganya itu sebesar 7,5 juta rupiah. Oke. Nah, tingkat bunga 1 bulan kalau ditanya, ini bunga yang harus dibayarkan ya, 7.500.000 jumlah pembayaran bunganya. Tapi kalau kita ditanya berapa tingkat suku bunga 1 bulan atas pinjaman ini, itu diperoleh 7,5 juta dibagi bukan 1 miliar. Ya, kalau tingkat suku bunga efektif bukan dari 1 miliar, tapi dari uang yang diperoleh, yang bisa ditariknya, itu cuma 980 juta. Jadi sebetulnya bunga bulanannya itu adalah 0,765% bunga efektif per bulannya. Bukan 0,75. Jadi 0,75 ini bunga yang tercantum dalam persyaratan dari Bank Maunya Untung. Tapi sebetulnya yang dibayarkan tuh 0,765%. Kenapa? Karena bunganya dihitung dari 1 miliar jumlah pinjaman. Tapi kalau kita mau cari tingkat bunga efektifnya, itu bunga yang dibayarkan 7,5 juta, kita bagi dengan jumlah yang maksimal dapat ditarik
oleh PT ABC dalam contoh ini adalah 980 juta. Oke. Jadi semakin tinggi compensating balance, semakin tinggi juga bunga yang harus dibayarkan oleh peminjam. Ya, semakin tinggi dari bunga yang ditentukan oleh banknya. Nah, oke. Yang ditanyakan adalah tingkat suku bunga tahunan efektif. Tadi kita baru dapat tingkat suku bunga per bulan. Tingkat suku bunga tahunan efektif adalah effective annual rate 1 ditambah 0,705% diperoleh dari slide sebelumnya. Kenapa bukan 0,75%? Karena ada compensating balance. Karena di sini PT ABC tidak bisa menarik semua dana yang dipinjam, hanya dapat 980 juta, 2%-nya dianggap sebagai compensating balance. Jadi compensating balance itu juga sebetulnya adalah biaya tersendiri bagi perusahaan. Kenapa? Karena perusahaan harus menyimpan sebagian dana yang akan dipinjamkan dalam sebuah rekening di bank, ya, contoh di sini bank maunya untung, dan uang yang ditaruh di rekening tersebut tidak memperoleh bunga, ya. Makanya dia lebih tinggi 0,705%. Oke, pangkat 12 kurangi 1. Maka effective annual rate-nya adalah 9,58%. Nah, ini lebih tinggi kalau misalnya tadi per bulan 0,75%. Kalau Anda kalikan dengan 12, itu kan hanya 9%. Nah, kenapa lebih tinggi? Karena satu, bank itu menganut compound interest rate. Ya, tingkat suku bunga majemuk. Bunga berbunga. Nah, kalau Anda masih kurang memahami, silahkan buka bab 18 Fundamental Corporate Finance atau pengantar keuangan perusahaan, ya. Jadi bukunya Ross ini juga diterjemahkan oleh penerbit Saleba 4. Buka bab 18, cari tentang compensating balance dan compound interest rate. Yang kedua, faktornya kenapa lebih tinggi? Karena ada compensating balance. Nah, compensating balance ini itu juga menambah biaya bagi debitur yang meminjam dari uang bank. Makanya juga harus perhitungkan berapa compensating balance-nya. Jadi ketika ingin meminjam uang ke bank, itu harus benar-benar istilahnya menanyakan berapa tingkat suku bunga per bulannya. Kemudian dimajemukannya apa? Per bulan, per tahun, per 3 bulan, per 6 bulan, atau per hari, atau continuous compounding. Nah, itu nanti hasilnya berbeda. Kemudian berapa compensating balance-nya? Berapa dana yang tidak boleh diambil dan harus tetap di rekening yang tidak dapat bunga? Nah, itu penting. Oke. Kita masuk pertanyaan berikutnya adalah bunga yang harus dibayarkan. Nah, di sini PT ABC ingin meminjam 500 juta. Jadi dia ingin memperoleh pinjaman 500 juta. Karena tadi ada compensating balance 2%, maka kalau ingin memperoleh 500 juta, maka PT ABC harus meminjam lebih tinggi dari 500 juta. Nah, berapa jumlah yang harus dipinjam? Itu adalah jumlah yang ingin dipinjam, ini ya 500 juta, dikurangi 1 minus compensating balance. Di contoh di sini compensating balance adalah 2% ini. Nah, berarti jumlah yang harus dipinjam itu adalah 500 juta dibagi dengan 1 minus 2%. Nah, diperoleh 510 juta 204.082. Dan nanti yang diperoleh 500 juta, sisanya 10 juta 204.082 harus tetap ada di rekening yang ada di bank maunya untung dan tidak dapat bunga. Nah, ini dia. Nah, pengaruhnya adalah jumlah yang harus dibayarkan saat jatuh tempo 4 bulan mendatang itu adalah 510 juta ini yang dipinjam, yang ditarik cuma 500 juta ya sekali lagi. Jadi bunga itu atas yang dipinjam, bukan yang bisa ditarik maksimal. 510 juta 204.082 rupiah kali 1 plus 0,75% bunga per bulannya yang dinyatakan ya. Kalau ini bukan 0,765. Karena compensating balance-nya sudah ada di sini nih, 510 kan. Ingin minjam 500, kalau mau narik 500 harus pinjam 510 sekian. Jadi 1,075 ini pangkat 4 karena ini bunga per bulan, pangkat 4 karena minjemnya 4 bulan.
Maka jumlah yang dibayarkan itu adalah 525.683.260. Nah, berapa bunganya? Bunganya adalah jumlah yang dibayarkan dikurangi jumlah pinjaman. Yang dibayarkan 525.683.260 dikurangi yang dipinjam 510. Nah, ini. Maka bunganya adalah 15.479.158. Nah, berapa bunga dalam persentasenya? Bunga dalam persentasenya adalah kalau Anda mau hitung adalah bunga ini 15.479.158 dibagi bukan jumlah yang dipinjam 510 ini, bukan, tapi jumlah uang yang bisa ditarik oleh PT ABC yaitu 500 juta. Jadi kalau mau cari persentase bunganya ini adalah 15.479 yang efektif ya 158 dibagi 500 juta yang bisa ditarik, bukan 510 juta. Oke, dengan demikian berakhir sudah materi soal dan pembahasan dari bab 18 terkait dengan tingkat suku bunga efektif tahunan dan jumlah bunga yang harus dibayarkan dan juga tentang compensating balance. Jangan lupa untuk mengunjungi www.elearningperbitsalemba.com, dapatkan video pembelajaran, soal dan pembahasan yang komprehensif dan persiapan menghadapi ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bye.